Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Di video kali ini gue akan nunjukin bagaimana cara pasang kaca film bagian depan. Ya, setelah kaca dibersihkan lalu disemprot dengan air. Nah, sekarang dilakukan pengukuran nih. Dilakukannya di kaca bagian depan karena tentunya bagian depan lebih terang ya daripada di dalam mobil, dan juga tentunya ukuran kaca mobil itu sama dibolak-balik. Jadi untuk ruang gerak juga lebih leluasa untuk dilakukan di bagian kaca depan mobil. Ya, setelah dilakukan pengukuran, dibuang aja kaca film yang berlebih dengan menggunakan pisau cutter ya, untuk hasil yang maksimal karena pisaunya tipis dan juga bisa langsung dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dan cara memotong kaca film ini harus dilakukan dengan satu arah dan juga satu gerakan agar hasilnya maksimal ya, nggak belepotan atau nggak bergerigi, nggak mencong-mencong, jadi lurus saja gitu satu gerakan. Seret. Patokan ukurannya itu list karet bagian bawah ya. Jadi benar-benar disamain dengan list karet bagian bawah atau bagian dalam. Untuk pemasangan kaca film di bagian depan ini, karena kacanya luas gitu kan, lebih lebar daripada kaca samping dan juga kaca belakang untuk mobil kijang kotak ini, jadi sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Jadi ada yang satu megangin sebelah kiri dan satu lagi pegang sebelah kanan, dan bisa juga sambil memotong. Karena kenapa harus dipegangin? Supaya si kaca tetap pada posisi dan tegak lurus. Karena yang terjadi adalah masalah ketika melakukan pemasangan kaca film bagian depan ini, yaitu sisi ujungnya itu suka turun kayak gitu. Makanya perlunya dua orang tuh benar-benar untuk memegang dan memastikan bahwa kaca film tetap berada pada posisinya. Harus dilakukan benar-benar detail ya pengukurannya. Jadi lebih baik diukur di luar ya, seperti saya bilang tadi, karena kalau di dalam ruang geraknya juga lebih sempit ya, ada setir, ada kursi dan segala macam. Dan juga mungkin untuk pencahayaan lebih baik dilakukan di bagian luar mobil. Pengerjaan kaca film ini dilakukan pada waktu malam hari. Jadi di sini gue memanfaatkan cahaya apapun yang gue punya. Seperti di bagian dalam bisa kalian lihat, itu gue ada lampu yang dihubungkan dengan power bank. Gue juga nyalain lampu interior mobil agar suasana di dalam mobil tuh tetap terlihat atau tetap ada pencahayaan. Dan tentunya bagian pencahayaan paling luar itu paling penting, karena pemotongan kaca film ini dilakukan pada bagian luar mobil. Pastikan posisi kanan, kiri, atas, dan bawah itu benar-benar sesuai. Jadi memang harus dilakukan beberapa kali nih ya. Jadi dibuang sisa-sisa kaca filmnya yang berlebih, agar pada saat proses pemasangan nanti lebih mudah, tinggal pasang aja, nggak ada lagi pemotongan yang dilakukan di bagian dalam mobil. Kalau kaca film sudah dibentuk sesuai dengan ukuran ya, saatnya kita gulung. Nah, sebelum digulung nih pastikan kaca film tetap dalam kondisi basah. Jadi kaca film nanti gampang diurai lagi gitu setelah digulung. Dan fungsinya digulung tuh agar tidak lecek atau tidak ketekuk gitu. Dan juga memudahkan nanti dalam memasukkan kaca filmnya ke bagian dalam mobil. Setelah kaca filmnya digulung dan juga dilepas, tentunya masih ada sisa air sabun tadi ya menempel di kaca mobil depan. Nah, ini harus kita bersihkan nih agar pemandangan nanti benar-benar clear dan benar-benar bersih, dan kita juga bisa mengkoreksi nanti. Jadi kalau sudah tidak ada lagi kotoran di bagian kaca depan mobil, berarti ketika kita nanti pindah ke dalam mobil dan melihat kotoran,
Nah, berarti tandanya itu kotorannya berada di dalam mobil. Jangan sampai nanti salah paham. Setelah dibersihkan, ya pastinya dikeringkan ya dengan menggunakan tisu. Jadi posisi kaca itu benar-benar bersih dan juga kering. Kalau udah bersih dan kering, saatnya kita pindah menuju bagian dalam mobil. Yang pertama dilakukan pada bagian dalam mobil adalah melindungi dashboard lo semua dengan handuk ya, agar tidak basah, dan juga mungkin untuk melindungi dari konslet, karena di dalam dashboard tuh biasanya ada kabel-kabel yang terurai. Ya, lalu disemprot bagian kacanya untuk memudahkan penempelan pada kaca film. Dan tentunya sebelum disemprot dipastikan lagi ya, dibersihkan dengan pisau cutter untuk membuang kotoran-kotoran yang ada atau lem yang menempel dari kaca film sebelumnya. Kayak gitu. Jadi digosok-gosok, dipastikan sudah tidak ada lagi kotoran. Terus kita raba nih pakai tangan ya, karena tangan kan bisa merasakan tuh kalau masih ada kotoran yang menempel pada kaca. Jika memang tidak ada lagi kotoran yang menempel pada kaca, nah saatnya dilakukan pembersihan dan pengeringan dengan menggunakan tisu kering ya. Jadi kita lap dari ujung ke ujung ya, untuk menghindari juga fingerprints atau sidik jari yang menempel di kaca mobil ataupun kotoran yang masih tersisa di kaca mobil. Lakukan berkali-kali agar mendapatkan hasil yang maksimal, karena takutnya ketika pengeringan sekali masih ada yang kotor ya, dan juga masih ada yang belum kering, terutama di bagian ujung nih, karena kita melakukan pembersihan tuh dari arah misalkan tengah atau ujung kiri berakhir dengan ujung kanan. Jadi selalu pembersihan dan pengeringan ini dilakukan akhirnya tuh di ujung, agar air dan juga kotoran benar-benar tertuju pada satu area, yaitu di ujung. Nah, setelah itu kita jadi bisa fokus untuk membersihkan bagian ujung. Jika sudah bersih, kita semprot nih kaca depannya untuk penempelan kaca film agar lebih mudah ya. Jadi kenapa nggak langsung ditempel, disemprot dulu, jadi biar posisinya gampang diatur gitu nanti. Dan jangan lupa sebelum ditempel nih dilepas dulu stiker kaca filmnya. Setelah stiker kaca film dilepas, tentunya disemprot lagi dengan menggunakan semprotan air agar memudahkan proses pemasangan ya, dan juga proses penempatan posisi. Semprot kaca film dengan teratur dan juga menyeluruh agar rata semuanya, jadi nanti dengan mudah bisa dilakukan proses penempelan dan juga pembuangan pada air nantinya. Ya, ini dilakukan di atas kepala ya, supaya kaca film ini mudah menempel dan tidak lecet atau tidak tekuk ya. Jadi sangat hati-hati sekali untuk pemasangan kaca film bagian depan ini, dan memang disarankan dilakukan minimal 2 orang ya, karena untuk 1 orang nampaknya hasilnya bisa menjadi tidak maksimal. Jadi mulai proses pemasangan ataupun juga nanti proses pembuangan kaca film yang berlebih seperti itu. Ya, namun jika kaca film sudah menempel, nah ini bisa dilakukan oleh 1 orang ya, dan dimana tentunya di sini kita pastikan nih kaca film itu tegak lurus atau tidak tekuk ya. Dan karena ini pemasangan yang dilakukan pada waktu malam hari, juga dibantu penyinaran dari luar juga agar benar-benar terlihat posisinya. Nah, ini dilakukan juga penyemprotan dan diraba pakai tangan ya, agar dipastikan sekali lagi bahwa tidak ada kotoran yang menempel di balik kaca film yang akan ditempel nantinya. Dan dilihat juga dari ujung ke ujungnya tidak ada celah cahaya yang masuk.
Dan kalau sudah menempel, ya sekarang dilakukan scrubbing ya, atau pembersihan air dengan menggunakan alat. Ya, alatnya ini seperti wiper. Pokoknya ujungnya terbuat dari karet agar mudah untuk membuang air yang berada di dalam, dan juga tentunya karena berbahan dasar karet itu tidak akan merusak kaca film ya gitu. Jadi lebih mudah ya guys ya kalau benar-benar basah dalam proses penempelan kaca film ini. Ya, yang pasti dilakukan ya sampai ke ujung, sampai benar-benar tidak ada air yang tersisa, karena kalau ada air yang tersisa nanti akan menjadi gelembung. Lakukan penyemprotan sekali lagi ya agar rata dan juga menyeluruh, dan tentunya dibuang hingga ke ujung. Jangan sampai ada air dan juga udara nih gitu. Udara juga dapat menimbulkan gelembung pada kaca film. Ya tentunya harus dilakukan dengan tenaga juga, seperti kayak kita ngurut gitu. Jika kaca film telah kering ya, gunakan tisu pada ujung alat. Tisu ini untuk melindungi kaca film agar tidak tergores, dan juga tentunya sekalian membuang kotoran-kotoran yang menempel ya, pada kaca film. Lakukan berulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, setelah bagian dalam ini selesai, dibersihkan lagi bagian luar sambil dicek ya apakah proses pemasangan kaca film ini benar-benar telah sempurna. Oke guys, support untuk abang ini ya, karena abang ini sangat bekerja keras ya, dengan mohon maaf ketidaksempurnaannya ya, kita beliau mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi, tapi beliau tetap semangat untuk bekerja ya, tidak meminta-minta dan juga tidak berdiam diri begitu aja. Beliau tetap semangat, dan ini merupakan alamatnya, yaitu Tiso Cahaya Putra Variasi, Jalan Dr. Setiabudi nomor 66, Pamulang Timur, Tangerang Selatan. Telepon 0812 2477 9750, 0878 7162 0230, dan 0812 86236154. Oke guys, thank you so much for watching my video. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.